buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Biar saudara sendiri terima memujimu selamanya. Kami akan memujimu, bukan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya. Mari sembah Tuhan, saudara. Angkat pujianmu, katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, besar kasih karuniamu, besar anugerahmu, tiada Allah yang sepertimu ya Tuhan, haleluya. Hosana bagimu di tempat maha tinggi, kami memuji menyembah Engkau ya Allahku, ya Tuhanku. Oh ya lama ya lama ya lama nama ya Shandi. Engkau saja yang ditinggikan ya Tuhan pagi hari ini. Engkau saja yang dimuliakan. Oh ya lama ya Shani. Haleluya. Oh ya lama ya Shani. Mari ucapkan syukurmu saudara, ucapkan syukurmu. Ucapkan terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesehatan yang Tuhan beri, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Dimanapun Engkau berada, dimanapun Engkau duduk, pejamkan matamu. Engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami mengatur mezbah kami pagi hari ini. Kami datang dengan persembahan syukur kami yang terbaik ya Aba. Ya Rana masih Kurya lama ya so. Haleluya. Kurya lama karala barala. Kasih-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Terbuka Tuhan Yesus, waktu pujian penyembahan dinaikkan. Engkau berperkara atas setiap kami. Engkau menyegarkan kami ya Tuhan. Oh ya Ralamaso, ya Ralamayasai.
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Kami mau hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan pagi siang ini. Semuanya hanya untuk menyenangkan Engkau. Inilah menjadi doa kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Biar musik saja, sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini kami, anak laki-laki dan anak perempuan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sungguh berarti Tuhan. Kami minta Engkau bimbing langkah kami, tuntun jalan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Besar kasih setia-Mu. Waktu kami berseru, tangan-Mu datang untuk menolong umat-umat kesayangan-Mu. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Aba. Yesus, Yesus. Kami panggil nama-Mu ya Tuhan. Kami panggil nama-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, 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 Kau berarti ya Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
segalanya, bagiku. Saya serahkan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Yanto saya di Jakarta. Puji Tuhan. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa ibadah online pada hari ini. Ya, nggak berasa kita sudah 2 bulan kita tidak ibadah, saudara. Saya ingat terakhir kita ibadah 15 Maret, tanggal 22 Maret, kita udah nggak bisa ibadah lagi, saudara. Saya puji Tuhan kalau hari ini kita bisa mulai ibadah kembali, ya, walaupun masih dengan online, saudara. Kita bersyukur, saya lihat banyak jemaat kita cukup banyak yang ikut, ada 47 ya yang ikut di sini. Nah, puji Tuhan, saudara, dan saya berharap nanti minggu-minggu yang akan datang kita lebih banyak lagi yang bisa ikut ibadah online ini, saudara. Nah, saudara, kasih Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, memang ini satu hal yang baru buat kita ibadah online. Ya, kita harus membiasakan diri untuk kita bisa ibadah online, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, memang hari-hari ini kalau kita alami satu hal yang baru, saudara ya, kita tidak pernah mengalami ini sebelumnya, tapi kita percaya kita akan melewatinya dengan baik, karena ada Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Saudara, saya percaya setelah kita lewati ini, nanti mungkin di waktu-waktu yang akan datang kita bisa cerita, ya mungkin dengan anak kita, dengan anak cucu kita lah, saudara ya. Nah, saudara, 2 hari yang lalu, engkong saya ulang tahun, saudara. Umurnya udah 101 tahun, saudara. Ya, jadi saya ingat beberapa kali engkong saya pernah cerita, saudara, bahwa dia tuh mengalami beberapa zaman gitu, saudara ya. Dan dia banyak cerita kesusahan-kesusahan di dalam kehidupannya, saudara. Dia sudah pernah ngalamin zaman Belanda, saudara. Wah, dia bilang zaman Belanda, ya namanya zaman penjajahan, ya hidup susah. Tapi lebih susah lagi waktu zaman Jepang. Dia bilang, wah zaman Jepang walaupun cuma 3 tahun lebih, itu susahnya minta ampun, saudara. Ya, dia cerita banyak pengalaman-pengalaman yang dia sudah alami, saudara. Dia cerita juga tahun 65 gitu ya, waktu zaman PKI. Wah, itu juga mengalami goncangan juga. Tahun 74 ada malari dan lain sebagainya, saudara. Dan mungkin sebagian dari kita juga ngalamin, saudara. Ya, yang mungkin yang udah lebih tua tahun 65 ngalamin, saudara. Yang kita tahun 98 kita ngalamin bagaimana goncangan terjadi. Wah, itu kondisinya juga nggak enak. Tapi toh puji Tuhan, kita tetap bisa melewatinya, saudara. Sampai hari ini kita bisa ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, saya percaya badai yang sedang terjadi COVID-19 ini juga pasti akan berlalu, saudara. Dan ini bisa menjadi satu kekuatan buat kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Nah, saudara, jujur aja seperti saya rasa hampir semua kita juga ngalamin ya pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara. Ya, banyak yang mengalami pergumulan, banyak yang mengalami stres dan lain sebagainya. Saudara, jujur saja waktu pandemi ini mulai terjadi, ya bagaimana semua dibatasi, saudara. Jujur saya juga mengalami stres, saudara. Ya, waduh, saya bingung ini gimana. Tadi saya dengar waktu Egi kesaksian, saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin, saudara. Saudara, waktu itu saya bergumul, dalam minggu-minggu pertama kita mengalami PSBB gitu, saya udah nggak bisa usaha semua tutup, saudara. Dan ada beberapa
beberapa planning, ada beberapa rencana yang tiba-tiba semuanya buyar, saudara. Semuanya kayaknya wah jadi berantakan, saudara. Jujur itu buat saya stres, saudara. Saudara, waktu dalam keadaan tertekan, stres, takut, bingung, dan lain sebagainya, tiba-tiba saya diingatkan satu firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 23, saudara. Ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama kalau kita baca, saudara, perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Nah, di ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan ini begitu kuat, itu seperti mengiang di dalam hati saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu berulang-ulang, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang membuat saya tiba-tiba bisa seperti bangkit kembali, saudara. Ada satu kekuatan, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan melalui ayat firman Tuhan ini, saudara. Ayat firman Tuhan yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar, saudara. Mungkin juga sering kita nyanyikan, bahwa Tuhan adalah Shalom Bapak Ibu, mohon maaf ini ada gangguan internet di tempatnya Koyanto. Jadi tampaknya dari Koyanto terhenti nih internetnya, mati dia. Tunggu sebentar, ini sedang baik. Shalom Bapak Ibu, tunggu sebentar, saya sedang lagi hubungin Koyanto. Jadi internet di tempat dia saat ini sedang mati, jadi dia sedang coba reconnecting lagi. Jadi kalau bisa dilihat di mukanya Koyanto masih ping, lagi diem aja ngeheng. Jadi internetnya dia sedang mati. Ini sedang saya upayakan. Tunggu sebentar ya. Ya, tampaknya sudah bisa kembali. Kita tunggu sebentar. Ya, shalom Koyanto. ya, shalom, sorry, aduh maaf. Ini ada kendala teknis, saudara, ya. Listrik di rumah saya sempat mati, saudara, ya. Oke, saya lanjutkan ya, saudara, ya. Nah, saudara, firman Tuhan itu begitu menguatkan saya, yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang begitu
membuat saya tuh bisa seperti bangkit kembali, saudara. Saudara, Yohanes 10, perikopnya juga berjudul Tuhan ada gembala yang baik, saudara. Yohanes 10 ayat 10 katakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11 dikatakan gini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia adalah gembala yang baik, gembala kita yang baik. Dan Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup di dalam segala kelimpahan. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, artinya Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kebutuhan apa aja? Takkan kekurangan aku, apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita? Saudara, di dalam ayat yang kedua dari Mazmur 23, firman Tuhan katakan gini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku yang kasih Tuhan, Dia sebagai gembala yang baik, Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Saudara, Dia membaringkan kita. Saudara, hari-hari ini Dia membaringkan kita, saudara, di padang yang berumput hijau. Bukankah kita sebagian besar hari-hari ini banyak berbaringan, saudara ya? Kita banyak tidur-tiduran, kita banyak diberikan waktu untuk beristirahat oleh Tuhan. Ya, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba makanannya rumput hijau, saudara. Dan Dia menuntun, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya gini, saudara. Dia menyediakan kepada kita berkat jasmani. Makan dan minum, itu Tuhan pasti jamin, saudara. Saya percaya kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita, maka takkan kekurangan kita, saudara. Berkat jasmani, makan dan minum, pasti Tuhan jamin, saudara. Jangan kau khawatir apa yang kau makan dan minum dan kau pakai, kata Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyediakan yang buat setiap kita. Ya percaya katakan amin, saudara. Berkat jasmani Tuhan berikan. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan juga berikan kepada kita berkat jiwani. Dia katakan gini, Ia menyegarkan jiwaku, saudara. Nah, saudara, banyak hari-hari ini orang yang jiwanya nggak tenang, saudara. Nggak segar. Ya, banyak yang stres, banyak yang mengalami tekanan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan kalau kita adalah domba-dombanya dan Dia adalah gembala kita, Ia akan menyegarkan jiwa kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan berikan kita tuntunan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini menghadapi situasi yang nggak enak ini. Tuhan pasti akan menuntun kita, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengikuti tuntunan daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang keempat di sini dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, kalau Tuhan adalah gembala kita, saya percaya berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Dikatakan, walaupun sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan through the valley of the shadow of the dead, saudara. Ya, lembah bayang-bayang maut. Istilahnya lembah yang mengerikan, di mana maut itu ada di sekeliling. Tetapi di sini dikatakan Tuhan itu beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita, saudara. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat setiap kita. Katakan amin, saudara. Mazmur 91 itu terjadi buat setiap kita, anak-anaknya. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Yang ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka dikatakan di sini, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Artinya Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Bukankah kita adalah umat yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang? Katakan amin, saudara. Saudara, dan Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Ada pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow, saudara. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidup kita. Saudara, artinya gini, saudara. Berkat Tuhan buat setiap kita itu selalu ada buat dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Amsal 10 ayat 6 katakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Saya percaya kebajikan dan kemurahan itu adalah anugerah, berkat Tuhan. Melebihi apa yang kita doakan, melebihi apa yang kita perlukan. Dan Tuhan sediakan buat setiap kita. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita. Katakan amin, saudara. Dia adalah gembala yang baik, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan dalam ayat 6 yang terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan Tuhan menyediakan satu kehidupan yang kekal buat setiap kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Saudara, rencana Tuhan buat kita bukan rencana yang sementara, tetapi rancangan yang di dalam kekekalan. Dia sudah merancangkan kekekalan, kebaikan yang kekal dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur 23 ini setelah saya lihat, ini satu Mazmur yang sangat menarik, saudara. Ada 6 ayat di dalam pasal 23 ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, pemazmur Daud itu menyebut Tuhan dengan kata ganti ketiga, yaitu ia, saudara. Dikatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang keduanya dikatakan, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Dari ayat 1 sampai 3, pemazmur menyebut Tuhan dengan kata ia, saudara. Kalau dia menyebut dengan kata ia, artinya pemazmur seperti menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang lain yang mendengarnya. Artinya dia sedang menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang bagaimana luar biasanya Tuhan itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6, pemazmur menyebut Tuhan itu dengan kata engkau, saudara. Ya, dalam ayat yang keempat dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat 1 sampai 3 pemazmur berbicara tentang Tuhan. Artinya dia memberikan kesaksian tentang Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang 6, ia berbicara dengan Tuhan. Ini berbicara tentang doa, saudara. Kalau kita lihat ayat yang keempat, waktu dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia berkata, engkau besertaku. Ya, saya percaya ini bicara soal doa, saudara. Saudara, biarlah hari-hari ini hidup kita istilahnya balance, saudara. Kita menceritakan tentang
kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Biasanya kalau kita kesaksian yang luar biasa, yang baik. Tetapi kalau dalam pergumulan, saudara, kita banyak berdoa, saudara. Jangan terbalik, saudara. Ketika kita susah, kita banyak cerita ke orang, doanya kurang gitu, saudara ya. Tapi pemazmur kita lihat di sini, saudara. Ketika dia sedang susah, dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesaksian dan doa kita hari-hari ini, yuk kita lakukan dengan baik, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, perikopnya berjudul, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan Tuhan menyediakan buat kita, menjanjikan buat kita hal-hal yang kita perlukan di dalam hidup ini, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya begini, saudara. Kalau kita ditanya, apakah Tuhan itu adalah gembala yang baik? Pasti semuanya bilang, yes, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Betul nggak, saudara? Nah, pertanyaan gini, saudara. Apakah kita sudah menjadi domba-dombanya Tuhan yang baik? Itu pertanyaannya, saudara. Saudara, kalau kita mau menikmati atau mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam Mazmur 23 itu, bahwa dia adalah gembala yang baik, biarlah setiap kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang baik juga, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, apa sih ciri-ciri daripada domba yang baik? Domba yang memang Tuhan pelihara dan Tuhan jagai dengan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama, ciri daripada domba yang baik adalah di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya, saudara, kalau Tuhan adalah gembala kita yang baik, biarlah kita menjadi domba yang baik. Caranya gimana, saudara? Biarlah kita mengenal suara gembala kita. Mendengar suaranya, saudara. Saudara, kalau saudara ingat pesan gembala sidang kita tanggal 26 Maret yang lalu, yaitu mengenai peka mendengarkan suara Tuhan. Dan kita harus taat kepada suara Tuhan. Saudara, memang hari-hari ini kita dilatih Tuhan untuk banyak dengar suara Tuhan. Untuk mengenal suara gembala kita, saudara. Mengenal suara Tuhan. Saudara, banyak suara-suara yang masuk dalam kita, saudara ya. Ada suara, berita-berita dari suara-suara dunia. Ada suara-suara yang tidak baik. Ada suara-suara yang di sekeliling kita yang bukan dari Tuhan. Tetapi kita harus mengenal dan kita harus tahu suara Tuhan itu. Saudara, oleh karena itu jemaat, kita semua harus dengar tuntunan daripada gembala kita. Ya, saya percaya Tuhan berbicara melalui para pemimpin rohani kita, berbicara melalui gembala sidang kita, saudara. Saudara, oleh karena itu kita putuskan setelah 2 bulan ini kita vakum, kita tidak beribadah, lalu kita putuskan kita harus adakan ibadah online, ya. Kita usahakan untuk semua jemaat untuk bisa ikut ibadah, saudara. Ya, saudara, karena apa? Dengan kita mengikuti ibadah, kita bisa dengar tuntunan Tuhan melalui para pemimpin rohani kita, melalui gembala sidang kita, melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari ajak semua jemaat, semua teman-teman yang belum gabung di dalam ibadah online ini, saudara, yuk kita gabung, saudara. Karena saya percaya ada suara Tuhan yang harus kita dengar untuk menuntun kita pada hari-hari yang sulit ini. Katakan amin, saudara. Saudara, dan kita juga dari hari Kamis kemarin sampai nanti tanggal 30 Mei, kita juga setiap malam kita berdoa bersama-sama. Kita mulai jam 8, saudara. 8.15 kita mulai doa, sampai hampir jam 9 kita doa. Karena selama 10 hari ini, kita menyiapkan diri kita menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan, yaitu pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pada tahun 2020 ini, saudara. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Lalu ciri yang kedua daripada menjadi domba yang baik adalah dari Yohanes 10 ayat 14, saudara. Yohanes 10 ayat 14 katakan begini, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, saudara, domba yang baik adalah domba yang mengenal gembalanya, saudara. Artinya punya hubungan yang baik. Saudara, kita dengan Tuhan selalu dituntun di gereja ini untuk kita selalu intim dengan Tuhan. Selalu mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Saudara, kita harus bisa membedakan antara tahu, kenal, dan intim, saudara. Saudara, kita harus bukan sekedar tahu, bukan sekedar kenal Tuhan kita, tetapi kita harus intim dengan Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Saudara, artinya gini, kita harus ngalamin sendiri. Kita harus mengalami Tuhan sendiri. Seperti Ayub 42 ayat 5 katakan gini, saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, dulu Ayub cuman tahu, dengar dari mengenai Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami sendiri, dia katakan dia alami, dia bisa dikatakan sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi kalau saudara jeli, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 23 ini dikatakan bukan Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ada kata kunya di situ, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita pasti setuju kalau Tuhan itu adalah gembala yang baik. Pasti semuanya amin, saudara. Tetapi di sini pemazmur mengajak kita lebih lagi, saudara. Pemazmur katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Artinya, ada satu hubungan pribadi yang dekat, yang intim antara pemazmur dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Contohnya begini, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu istri saya Ping-Ping, saudara ya. Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pasti kenal Ping-Ping seorang istri yang baik. Betul nggak, saudara? Dia seorang istri yang baik, saudara. Tetapi buat saya bisa katakan gini, Ping-Ping adalah istriku yang baik. Saudara bisa kenal istri saya sebagai seorang istri yang baik, tetapi saya mengalami dia adalah seorang istri yang baik, saudara. Amin, saudara. Artinya saya kenal, saudara. Saya bisa tahu istilahnya dari suaranya. Saya bisa tahu keadaannya dia gimana, saudara. Dari gestur tubuhnya, saudara. Saya bisa tahu dia itu sedang moodnya lagi senang atau lagi bete, saudara. Betul nggak, saudara? Saudaraku yang kasih Tuhan, intinya gini, saudara. Semakin kita intim, semakin kita bisa mengenal, semakin kita bisa mengerti isi hati orang tersebut, saudara. Saudara, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia memelihara kita, saudara. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Dari Matius 25, kalau saudara nanti baca ayat 32, ya, dan seterusnya, saudara. Di situ dikatakan bahwa Tuhan nanti akan memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri, saudara ya. Ada domba, ada kambing, saudara. Nah, saudara, yang dikatakan domba, yang di sebelah kanan daripada Bapa, dikatakan gini dalam ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang itu bertanya, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, dan lain, dan ketika engkau telanjang, aku memberikan pakaian dan memberikan tumpangan. Lalu ayat 40, Tuhan berkata begini,
dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, kalau kita pelajari, kalau kita lihat beda antara kambing dan domba, saudara. Yang dikatakan domba ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang-orang yang mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan dan dia melakukan, dia menolong seperti Tuhan menolong kita, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, artinya gini, saudara. Kalau kita mau Tuhan adalah menjadi gembala kita yang baik, dan kita menjadi domba-dombanya, kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mau melayani jiwa-jiwa. Artinya gini, saudara. Kalau kita mau jadi domba-domba Tuhan, kita juga harus punya hati seorang gembala. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Hati yang mau melayani, saudara. Saudara, saya percaya hari-hari ini, Yoel 2 ayat 28 sampai 32 sedang digenapi dengan luar biasa. Katakan amin, saudara. Di mana hari-hari ini, Yoel 2 dikatakan bahwa Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Saudara, maka anak laki-laki perempuan, ya, ada 3 generasi, orang-orang tua, teruna-teruna akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara siap untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat di era Pentakosta ketiga ini? Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya percaya kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran, sehingga banyak orang akan heran dan percaya kepada Tuhan. Lalu ada goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini. Bukankah ini sedang terjadi hari-hari ini? Goncangan yang sedang besar melanda seluruh dunia, tergoncang hari-hari ini, saudara. Tetapi melalui ini, saudara, saya percaya ayat 32 ini akan terjadi, saudara. Orang-orang akan berseru kepada Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Saudara, persiapkan diri kita. Saya percaya sekarang waktunya kita akan menuai jiwa dengan luar biasa. Akan banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui kita. Dan tugas kita adalah melayani, saudara. Ketika mereka lapar, kita beri mereka makan. Haus, berikan mereka minum. Tumpangan, berikan mereka bantuan dan lain sebagainya. Hari-hari ini, itu yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini, Tuhan sedang mengurapi setiap kita. Yuk kita persiapkan diri kita sebagai kirbat anggur yang baru. Katakan amin, saudara. Amin. Yuk kita berdoa, kita tundukkan kepala. Nah, setelah ini ada pengarahan dari divisi pengajaran juga. Nanti kita akan dengarkan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, hamba tahu hamba sangat terbatas, hamba jauh dari sempurna. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang maha sempurna. Engkau yang menyempurnakan setiap benih firman ini ke dalam hati setiap kami. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik, ya Tuhan. Biarlah kami juga menjadi domba-domba-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, Tuhan, dalam kehidupan setiap kami. Hamba mohon, Tuhan, Kau pelihara setiap anak-anak-Mu, Tuhan, di GB Palmera ini, Tuhan. Jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau mencukupi setiap kebutuhan setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami serahkan masa depan kami, rencana kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, Tuhan. Biar kami terus bisa kuat melangkah di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan, Aping. Ya, jadi setelah ini kita akan menyaksikan sekilas mengenai video pengajaran di GBI Pusat. Terima kasih. Baik, sebentar kita akan play.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk saat ini kita akan doa syafaat dan akan diikuti dengan doa berkat. Untuk Koyan Aryo kami persilahkan. Mari saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat pada siang hari ini, baik di rumah, mari kita bersama-sama kita doa apa yang kita sudah mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu. Kalau kami dapat mendengar firman-Mu, kami dapat puji menyembah-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa buat setiap kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita ada streaming melalui online, kami ada di rumah masing-masing, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan kesembuhan-Mu, kami rasa firman yang begitu luar biasa, kami merasa diberkati ya Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa, Engkau ada gembala yang baik, selalu menuntun kami pada waktu kami dalam keadaan letih, pada waktu kami lesu, Engkau menguatkan, menghiburkan, memberkati kami ya Bapa. Sungguh gembala yang kami kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih firman yang menguatkan setiap kami. Firman yang sudah menghiburkan kami. Firman yang menyembuhkan kami. Kami percaya firman itulah jawaban setiap doa kami. Janji-Mu akan digenapi sesuai dengan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami ucapkan syukur ya buat firman-Mu. Hari ini kami bersyukur untuk hamba-Mu, gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Yanto Cahyadi Karta, yang sudah menyampaikan firman-Mu yang keluar biasa, sungguh kami sangat diberkati Tuhan. Saat kami sehati, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk gembala kami Tuhan. Lindungi, jagai Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu apa dilaku selalu berhasil. Sungguh kami minta perlindungan daripada-Mu Tuhan. Setiap penyakit tidak menghadapinya Tuhan. Kami percaya Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa dari Yesus. Engkau berkati ya, keluarganya, peng-peng anak, 3 anak Tuhan. Setiap serang-serangan balik Tuhan, kami percaya tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucapkan syukur atas kasih-Mu yang luar biasa atas gereja kami ya Tuhan. Saat ini kami sehati, kami juga berdoa ya Aba ya Bapa, untuk gembala sidang kami Pak Niko Nyotoro Harjo, yaitu wakil gembala sidang kami, para rayon 1 Pak Beni ya Tuhan, semua rayon yang ada di DKI Jakarta nih Tuhan. Tunggu Engkau yang memberikan gembala sidang kami Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, Kau sertai, jagai, lindungi Tuhan, jauhkan segala sesuatu bahaya Tuhan. Amin, percaya itu bungkus hamba-Mu dengan kuasa dari Yesus. Engkau memberkati ya Bapa. Sungguh terima kasih, kami mengucapkan syukur. Terima kasih buat rayon 1 Pak Beni Gunawan. Setiap kami cabang-cabang yang ada di bawah pengembalaan Tuhan. Engkau lindungi, Engkau memberkati, Engkau jaga Tuhan. Jauhkan sakit penyakit. Kami minta Roh Kudus dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih, kami mengucapkan syukur ya Aba ya Bapa. Saat ini kami sehati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Indonesia kami saat ini, kami bawa negeri bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya dengan hari-hari ini Tuhan, kami hanya berdoa dengan hati, berdoa mencari wajah-Mu, maka Engkau memulihkan negeri kami yaitu Indonesia ya Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab memasuki tahun ini, tahun Pentakosta yang ketiga, Engkau mencurahkan Roh Kudus lebih dahsyat lagi hari-hari ini. Kami percaya akhir zaman ini akan penuhi jiwa besar-besar pada akhir zaman ini Tuhan. Tuhan, kami percaya inilah
inilah amanat-Mu Tuhan, supaya bangsa Indonesia akan dilindungi dari mara bahaya Tuhan. Kami baca melalui COVID-19 ini ada rencana yang besar. Melalui proses ini itu kami rencana-Mu yang Kau berikan terbesar untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau berkati Presiden kami Jokowi ya Tuhan. Engkau berkati Wakil Presiden kami. Engkau memberkati para menteri yang bekerja, TNI, Polri ya Tuhan, kejaksaan Tuhan, setiap pejabat-pejabat hari-hari ini untuk ambil bagian di dalam bekerja keras Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, supaya mereka bekerja dengan maksimal ya Tuhan, supaya Indonesia mengalami mengalami perubahan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, saat ini Roh Kudus lawat bangsa Indonesia, kawat bangsa Indonesia. Kami percaya satu hal, kami melihat Tuhan, Indonesia akan dilawat Tuhan, akan terjadi suatu kebangunan rohani Tuhan yang dahsyat itu Tuhan. Banyak orang bertobat percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah waktu Bank Indonesia akan bangkit Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan syukur ya Aba ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan COVID-19 masa ini Tuhan. Tuhan bagi para medis Tuhan, para mereka di ganda depan Tuhan, para dokter-dokter ya Tuhan, para pengerja yang ambil bagian segala sesuatu, ambil bagian dalam pelayanan medis nih Tuhan. Tuhan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Engkau memanggarin mereka Tuhan. Ambil beri kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga semua yang terisolasi Tuhan, kami melihat banyak yang disembuhkan aja di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang terbaring, terkapar, kami percaya Engkau yang menyembuhkan di dalam kuasa darah Yesus Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, biar Roh Kudus kami akan percaya Tuhan, COVID-19 akan berakhir Tuhan. Kami hanya berdengar Tuhan, bukan melihat COVID-19, kami mendengar banyak orang yang disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tidak mendengar suatu kematian, kami mendengar banyak orang disembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui proses ini COVID-19 ya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada umat-Mu, jemaat-Mu. Oh, yang pada saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lawat, Engkau jumpai mereka Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan mereka, supaya iman mereka percayakan Engkau, mereka kuat Tuhan, dia percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik, selalu mencukupi segala butuhannya, selalu mencukupi segala apapun mereka butuhkan. Kami percaya segala apapun mereka kebutuhan, Tuhan Engkau tidak mempermalukan kami, Engkau akan memberikan kami menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan memberkati kami, segala sesuatu apa yang kami lakukan akan berhasil, akan beruntung. Kami percaya, kami bukan menjadi umat biasa, kami menjadi umat menang, lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan syukur Tuhan, Engkau berkati para jemaat yang ada di rumah-rumah, di mana saat ini Tuhan berada ya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya terus bawa kami lebih lagi Tuhan intim dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah kami sembah, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami juga menyelesaikan Tuhan online ini Tuhan. Semua kami terima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, kita angkat hati kita, angkat kedua belah tangan kita saat ini untuk terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Perkenanan, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan untuk kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk Bapak Ibu, ini kita ada fellowship sebentar, tapi sebelum kita mau mulai fellowship, kita akan mendengarkan pengumuman, dan waktu tempat kami persilakan untuk Koryo. Shalom Bapak Ibu, shalom anak muda, kita diberkati untuk ibadah online hari ini ya. Pengumuman untuk GB Palmera hari Minggu tanggal 24 Mei adalah sebagai berikut.
Minggu depan ibadah online akan dilaksanakan lagi tanggal 31 Mei, tetapi kita mulainya pukul 9 karena kita ingin bergabung dulu dengan live streaming dari GBI OS, lalu jam 10-nya kita lanjut untuk ibadah seperti hari ini. Pengumuman selanjutnya, persembahan dan persepuluhan umum dapat ditransfer ke rekening GBI Palmera atas nama GBI Palmera, AC-nya 0700500055. Kami harap Bapak Ibu dapat melakukan persembahan dan persepuluhan melalui transfer. Selanjutnya, doa online selama 10 hari sampai tanggal 30 Mei, itu kita menantikan pencurahan Roh Kudus setiap hari jam 8.15 malam sampai sampai jam 8.45 malam. Saya harap semua jemaat dapat join untuk doa online ini. Pengumuman selanjutnya, rumah doa online kita adakan setiap hari Rabu pukul 19.30. Jadi untuk Rabu depan kita lanjut jam 19.30 sampai 20.45. Jadi sekalian doa untuk pencurahan Roh Kudus. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk join untuk ibadah ya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Korio untuk pengumumannya. Nah, untuk kali ini kita mau berfellowship bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita kali ini. Nah, kalau seperti saya ini, kalau saat ini saya lihat, kita lihat nih ada 45 peserta, bahkan tadi mencapai 51 peserta. Tapi ini peserta di dalam layar Zoom, bukan orangnya. Nah, untuk kali ini saya minta ke para jemaat semua untuk kita hadir, nyalakan videonya seperti saya ini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita pengen lihat semuanya untuk kita bisa screen capture dan kita untuk sebagai laporan ke gereja pusat. Ya, mari kita nyalakan videonya semua. Yang cantik. Ya, kita Yang cantik. foto. Ayo kita foto-foto. Ini mic-nya boleh di-unmute aja semua, biar bisa pada cerita-cerita. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo videonya dinyalakan. Semuanya. 1, 2, 3. Yeay. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, mungkin bisa melambaikan tangan atau bisa langsung berbicara saja. Mungkin nanti kita bisa bantu doakan bersama-sama. Udah. Apakah sehat semua? Halo, shalom semua. Ada Kak Boim. Wah, kesaksian nih Boim nih sama Linda nih. Wah, Oh, saya diajak. Udah lama ya nggak ketemu ya. Puji Tuhan, lihat pada sehat-sehat semua. Luar biasa. Tadi saya sebenarnya lagi tiduran di atas.